Salam traders, balik lagi bersama gue Hera di channel ESG. Nah, belakangan ini ramai perbincangan mengenai aturan pajak kripto di Indonesia. Pajak untuk aset kripto di Indonesia telah menjadi perbincangan tersendiri dan mendapat reaksi beragam di kalangan masyarakat. Lalu, apa sih perbedaan PPN dan PPH? Nah, pertama, apa itu PPN? PPN atau pajak penghasilan nilai adalah pajak yang dipungut karena adanya pertambahan nilai dari adanya pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyediakan, memproduksi, maupun menjual barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Nah, sehingga tidak heran jika Anda sering bersinggungan dengan PPN dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu PPH? PPH sendiri adalah pemungutan pajak yang dilakukan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah ataupun swasta. Biasanya yang berhubungan erat dengan perdagangan barang. Lalu bagaimana aturan pajak kripto di Indonesia? Nah, untuk aturan pajak kripto di Indonesia sendiri dilansir, kebijakan pajak ini sudah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2022. Di mana ada dua jenis pajak yang digunakan, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH yang masing-masing 0,1%. Payung hukum pemberlakuan pajak ini adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 68. Lalu yang dikenakan PPN dan tarifnya ini seperti apa? Jadi, penyerahan aset kripto yang dikenai PPN adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual di dalam negeri atau kepada pembeli di dalam negeri melalui sarana elektronik yang diselenggarakan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Berdasarkan pasal 2 PMK nomor 68 menyatakan bahwa PPN terkait transaksi aset kripto dikenakan atas penyerahan atau transaksi berikut ini. Yang pertama, barang kena pajak tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto. Lalu, jasa kena pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian, jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan atau jasa manajemen kelompok penambangan aset kripto, yaitu mining pool. Nah, oleh penambangan aset kripto. Lalu yang dikenai PPH dan tarifnya. Merujuk pasal 19 PMK nomor 48, PPH dalam hal transaksi aset kripto dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh 1. Penjual aset kripto, 2. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan yang ketiga penambang kripto. Di sini gue akan kasih contohnya ya. Oke, sebagai contoh yang pertama, misalkan kita melakukan pembelian. Nah, di dalam pembelian ini gimana sih cara menghitung PPN yang dikenai? Nah, misalkan pada tanggal 10 April 2022 kemarin, Hera membeli 1 Bitcoin dengan senilai harga 500 juta rupiah di Indodax. Nah, langkah selanjutnya ini kan, Hera ini harus membayar fee transaksi instan Indodax sebesar 0,3%. Atau setara dari Rp1.500.000 dari nilai 500 juta ya. Nah, lalu kini misalkan sudah diberlakukannya pajak PPN 0,1%. Maka dari itu berarti ada tambahan biaya yang harus dibayarkan senilai PPN 0,1% atau setara 500.000 ya. Itu dihitung dari 0,1% dari hitungan 1 Bitcoin 500 juta tadi. Setelah itu, jadi pada tahap pembelian 1 Bitcoin senilai 500 juta ini, aset Hera berkurang sebanyak 0,4%. Loh, kok bisa ya? Dipotong dari fee transaksi instan Indodax tadi senilai 0,3% plus PPN-nya 0,1% atau setara dengan nominal berarti 2 juta rupiah. Berarti aset yang dimiliki Hera saat ini saat melakukan pembelian Bitcoin senilai 500 juta
menjadi sisa 498 juta. Terus pada saat kita akan melakukan penjualan pun kita akan kembali dikenakan pajak. Misalkan pada contohnya ya, karena ada keperluan mendesak nih di tanggal berikutnya, Hera terpaksa harus menjual aset Bitcoin yang kemarin kita beli. Dan langkah yang harus diambil itu yang pertama, jika kemarin pada tanggal 10 aset Bitcoin Hera ada 498 juta, nah pada tanggal 11 April 2022 Hera memiliki satu Bitcoin senilai 498 juta di Indodax. Langkah selanjutnya berarti sama, Hera harus membayar kembali fee transaksi instan di Indodax sebesar 0,3% atau setara dengan 1.494.000. Kenapa beda? Karena kan nominalnya udah bukan 500 juta lagi, tapi sisa 498 juta. Nah, 491 juta itu 0,3%-nya itu setara dengan 1.494.000. Lalu kini jika sudah diberlakukannya pajak 0,1%, maka ada biaya tambahan yang harus dibayarkan lagi senilai 0,1% atau setara 498.000. Nah, itu dihitung juga dari 498 juta, 0,1%-nya itu berarti 498.000. Nah, jadi pada tahap penjualan satu Bitcoin senilai 498 juta ini, aset Hera berkurang lagi nih sebanyak 0,4%. Diambil dari fee transaksi instan Indodax sebanyak 0,3% plus pajak 0,1% atau setara dengan nominal 1.992.000. Berarti aset yang dimiliki Hera saat melakukan penjualan di satu Bitcoin senilai 498 juta kini berkurang lagi nih menjadi 496.008.000. Sekarang kan asetnya udah tinggal 496.008.000. Misalkan kita mau WD nih atau withdraw. Nah, ketika melakukan WD ini, di sini kembali kita harus dikenakan biaya fee sebesar 100.000. Karena biasanya di Indodax di atas 100 juta itu WD-nya itu biayanya 100.000. Jadi kurang lebihnya uang yang tadinya 500 juta kini didapat Hera hanya sebanyak 495.908.000 dan kerugiannya berarti yang diperoleh itu sebanyak 4.092.000. Di sini gue berarti mengalami kerugian karena Bitcoin belum mengalami kenaikan, tapi gue udah harus menjual. Lalu bagaimana nih jika menjual aset Bitcoin saat sudah mengalami kenaikan harga? Oke, gue kasih contohnya. Masih dengan contoh yang sama kayak tadi, di sini Hera membeli satu Bitcoin dan harus membayar pajak serta fee sama seperti contoh yang tadi. Namun misalkan kemudian di tanggal 2, kalau tadi kan kita jual di tanggal 11, ini misalkan kita jualnya di tanggal 12 April 2022. Di sini Bitcoin sudah mengalami penaikan harga nih, dan jadi dari 500 juta dia sudah naik misalkan jadi 800 juta. Pada saat itulah gue menjual Bitcoin senilai 800 juta. Berarti tanggal 12 April Hera memiliki nilai satu Bitcoinnya itu setara dengan 800 juta di Indodax. Nah, langkah selanjutnya berarti Hera tetap harus membayar fee transaksi instan di Indodax itu sebesar 0,3% atau setara dengan 2.400.000. Kenapa 2.400.000 ya? Karena kan nominal satu Bitcoinnya sudah naik ya jadi 800 juta, bukan 500 juta lagi. Nah, lalu kini jika sudah diberlakukannya pajak 0,1%, maka akan ada biaya tambahan lagi nih yang harus dibayarkan, yaitu bayar pajak 0,1% atau setara dengan Rp800.000 dari jumlah Bitcoin satunya 800 juta rupiah. Jadi pada tahap penjualan satu Bitcoin senilai 800 juta ini, aset Hera itu kembali berkurang sebanyak 0,4%. Yaitu dari fee transaksi instan di Indodax 0,3 plus pajak 0,1% atau setara dengan nominal Rp3.200.000. Berarti aset yang dimiliki Hera saat melakukan penjualan satu Bitcoin senilai 800 juta hanya mendapatkan sisanya menjadi Rp796.800.000. Tanya itu saja ya, jika ingin di WD lagi sama seperti tadi, maka kembali dikenakan biaya fee sebesar 100.000. Itu kurang lebihnya segitu ya. Jadi uang yang tadinya 500 juta kini bertambah nih karena kan di sini kita sudah meraih keuntungan. Jadi keuntungan yang didapatnya
uang yang tadinya 500 juta menjadi 796.700.000. Dan di sini meskipun terkena pajak, kita masih bisa mendapatkan keuntungan yang diperoleh oleh Hera ini sebanyak 796.700.000 rupiah. Berarti nih, jika modalnya awal kita membeli 500 juta, di sini kurang lebihnya kita sudah untung 296.700.000 rupiah ya. Lalu timbul pertanyaan, diberlakukannya pajak itu rugi atau tidak? Ya, kalau menurut saya pribadi, semua itu tergantung kondisi ya guys. Dari kedua contoh tadi, kalian bisa lihat kan, kalau misalkan mungkin adanya pajak itu bisa dikatakan rugi kalau misalkan kondisinya seperti yang contoh pertama tadi. Kita belum dapat keuntungan, tapi kita juga sudah harus ada kebutuhan untuk menjual aset kita kembali. Nah, tapi di contoh yang kedua yang tadi, di situ juga kita bisa meraih keuntungan meskipun kita harus membayar pajak. Jadi semua itu tergantung kondisi ya guys, jadi bisa untung ataupun bisa rugi. Namun sebagai warga yang baik, alangkah baiknya jika kita ikuti aturan pemerintah dengan rajin membayar pajak. Tidak ada salahnya kok. Mengenai untung dan ruginya, mungkin kalian juga bisa meminimalisir hal itu ya. Semoga aja informasi ini bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. See you di next video. Bye.